Mas Erwin sempat cerita SMP itu nelpon Prambors tuh literally bener-bener nelpon Prambors itu. Kan tahun segitu Iya, masih literally I call them. pakai telepon, nggak pakai telepon rumah, Telepon bisa rumah, telepon umum kan biasanya tahun segitu kan. telepon rumah, telepon rumah. Oh, oke. Terus gimana mereka ngedenger ada anak SMP pengen jadi penyiar? Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Jumpa lagi bersama gue Andri, dan di episode podcast kali ini gue kedatangan seorang, ini udah legend banget di dunia public speaking, komunikasi, mantan penyiar radio juga sempat jadi presenter di televisi. The one and only Erwin Parengkuan. Apa kabar Mas Erwin? Baik, Andri, apa kabar kamu? Baik-baik, sehat ya? Sehat, terima kasih. Iya, di zaman sekarang ini kata-kata sehat-sehat ya itu jadi meaningful banget tuh kalau buat saya Mas Erwin. Udah bukan basa-basi lagi sekarang, apalagi kemarin saya baru aja kehilangan seorang teman gara-gara COVID. Aduh, sedih banget ya. Iya, usianya 10 tahun lebih muda daripada saya. Oh my God. Ada Iya. comorbid dia? Iya juga sih, soalnya dia juga waktu itu pas lagi masuk dia itu sempat ada gangguan lambung, tapi karena nyari rumah sakit susah ya, dia akhirnya masuk rumah sakitnya telat, udah drop, kena COVID, akhirnya tahu-tahu udah nggak ada. Cepat banget lah pokoknya waktu itu, nggak nyampe seminggu dia ininya. Turut berduka cita ya. Iya, turut berduka cita Ya juga emang gua. nih setiap hari kita terima berita mengejutkan. Mm-mm. Saya pun juga gitu kehilangan banyak sekali teman. Iya, orang itu mengirimkan atau memberi kabar kematian itu karena COVID itu jadi bener-bener kayak ini loh, kayak orang lagi sharing makanan, Iya. terlalu banyak Dan kita banget. lama-lama jadi lumrah ya sama berita duka cita. Iya, jadi Kalau dulu kan kayaknya jarang gitu ya. betul Mungkin betul. kayak bertubi-tubi datang terus gitu. Jadi kagetnya udah keseringan. Mm-mm. Akhirnya jadi terbiasa, jangan-jangan nih kita nih. Ya, Ya, mm-mm. that's the fact of life. Iya, semoga cepat berakhir lah ya. Saya juga nggak mau sih lama-lama kayak begini ya. Anyway, hari ini karena ada Mas Erwin Parengkuan, kita pengen denger cerita sharing dia nih, perjalanan karir dia yang luar biasa banget. Waktu itu saya juga dulu pas dengerin Mas Erwin lagi masih di Hard Rock waktu itu. Itu tahun berapa ya? Zaman-zaman saya SMP kalau nggak salah 99-an ya. 99 akhir ya kalau nggak salah sampai 2000-an awal ya. Kalau nggak salah. Seingat saya tahun 97 mungkin ya hard rock itu ya. Iya, pokoknya seingat saya waktu itu saya dengerin tuh lagi zaman saya SMP SMA lah waktu itu. Ya, So anyway, sebelum Mas Erwin nih jadi penyiar radio segala macam ini nih, saya penasaran begini nih. Mas Erwin ini memang udah dari dulu pengen jadi penyiar atau gimana sih awal ceritanya nih? ya saya tuh dulu memang waktu SMP ya dengerin radio Prambors Hmm. dan tertarik sekali ingin bergabung menjadi penyiar radio Prambors di zaman itu. Oh, oke. Itu tahun kan 80-an awal ya. Oke, 80-an awal. Kan Prambors. generasi lama nih ceritanya. Waktu SMP udah dengerin Prambors dan tergila-gila dengan radio itu. Hmm. Dan anak-anak di usia saya pun, bahkan yang sampai dewasa sekalipun memang melihat Radio Prambors sebagai magnet. Jadi tidak heran semua orang dengerin dan sebagian orang ingin jadi penyiar. Hmm. Termasuk saya. Hmm. Dan saya nelfon Prambors waktu usia masih SMP. Oh, oke. Memberanikan diri untuk melamar ya tentu belum eligible. Jadi ya udah nggak kecewa juga ya karena cuma nekat doang. Kemudian saya kuliah semester 1, teman saya mengingatkan saya kalau Prambors membuka lamaran untuk penyiar pria. Oh, oke. Saya sendiri sudah lupa. Pada saat itu saya sudah mulai sibuk berkegiatan, tapi saya mikir-mikir kenapa saya nggak coba. Dan Hmm. saya telepon Prambors. Hmm. Akhirnya saya kirim lamaran dan kemudian saya dipanggil interview, diseleksi dan seterusnya. Dari sekian banyak lamaran yang masuk, ada 300-an lebih. Hmm. Dan pasti mereka keren-keren juga. Saya nggak punya background apapun gitu ya. Hmm.
terus saya ikut berbagai macam seleksi-seleksi sampai akhirnya tinggal 9 orang dari 40 orang yang dites vokal, tinggal 9 orang di interview, tinggal 6 orang di training, dan saya adalah orang pertama yang siaran di bulan Desember tahun 89. Tahun 89, oke. Tahun 89, it was Hmm. 32 years ago. 89 saya masih SD berarti kalau begitu. Nah, ya dari situlah. Kemudian saya masuk ke radio, saya mulai masuk ke TV, terus jadi MC, dan seterusnya. Sempat juga jadi tim kreatif di Prambors, bikin event bulanan, juga bekerja paruh waktu sebagai salah satu kreatif tim di sebuah advertising agency, dan waktu itu usia saya baru 19 tahun. Wah, 19 tahun tapi udah ngerjain banyak hal ya. Sangat banyak. Nah, itu pas lagi, nah tadi kan Mas Erwin sempat cerita SMP itu nelpon Prambors tuh literally bener-bener nelpon Prambors itu. Kan tahun segitu Iya, masih literally I call them. pakai telepon, kok nggak pakai telepon rumah, Telepon rumah. telepon umum kan biasanya tahun segitu kan. Telepon rumah. Oh, oke. Terus gimana mereka ngedenger ada anak SMP pengen jadi penyiar? Iya kan gila ya. Ya kan saya tanya syaratnya apa gitu. Syaratnya ada 3 katanya. Yang pertama apa? Yang pertama tidak boleh cacat suara. Oh, oke. Terus saya pikir, ya ilah, saya nggak cacat lah suara saya. Kalau dulu kan penyiar radio tidak boleh cacat suara ya. Kalau sekarang kan suara bisa dianggap sebagai kekuatan. Misalnya yang dimaksud cacat tuh tidak cadel. Tapi kan era berubah, zaman berubah. Sekarang kan orang melihat penyiar radio lebih kepada air personality. Tapi kalau dulu sangat strict peraturan itu. Saya tanya syarat keduanya apa? Harus berpengetahuan luas. Ya, saya menganggap saya masih SMP ya. Pengetahuan apa gitu ya. Yang ketiga syaratnya ya saya nggak achieve karena belum kuliah semester 1. Jadi telepon saya ditutup pada saat itu. Ya nggak kecewa juga. Lagian anak SMP kalau misalnya siaran diterima di Prambors pun akan aneh banget kan sebenarnya kalau kan nggak punya ilmunya apa ya pengetahuan yang dimiliki kan cuma ngaco doang itu anak paling gila kan. Iya. Nah waktu jadi penyiar di Prambors itu single DJ itu? Single DJ. Single DJ. Saya dididik sebagai single DJ. Oh oke. Dan saya nggak bisa operate ada operator yang pegang siaran saya harus megang sendiri. Karena memang di awal di trainingnya sebagai single DJ. Dan zaman dulu kan semua masih manual ya. Betul. Semua kaset C15, mixer yang banyak, kaset-kaset sana sini, iklan. Dalam 1 jam siaran itu ada 9 sampai 10 kaset C15 untuk lagu yang harus kami putar. Ada 3 kelompok iklan, 1 kelompok iklan bisa 4 spot. Belum ada jingle. Iya. Ada Prambors kalender. Ya, jadi ada sekitar 20 sampai 30 set C15 yang harus kami mainkan. Belum naik turun slide. Betul. Ribet banget lah ya. Karena dulu kan kita pakai kaset itu kan pita ya, mau nggak mau kita harus rewind, harus ini ngaturnya itu timingnya itu yang lebih susah kan dulu kan. Dulu kan ada alat manual yang dibuat dari tutup pulpen. Oh iya. Dipotong iya. sesuai dengan geriginya kaset. Kami nyebutnya kuwekan karena pas kami pencet kuwek gitu dia bunyi kuwek gitu. Jadi kami nyebutnya kuwekan. Itu selalu ada di ruang siaran. Tapi buat saya belajar sebagai penyiar DJ tuh ya ada kenikmatan tersendiri karena belajar mixing, hearing, terus kecepatan tangan ya, pola pikir, itu semuanya ya dalam hitungan detik. Nah itu melatih. Kenapa penyiar-penyiar DJ ya bisa dibilang kemampuan teknikalnya sangat bagus. Di zaman itu ya. Iya. Kalau sekarang kan semua tinggal pencet. Betul. Ya. Karena
ketepatannya itu yang sebenarnya kalau menurut saya itu yang paling susah kan, ketika misalnya di awal kita ngomong terus kita mau akhiri dengan lagu, timingnya itu tuh yang susah banget kan, karena ya itu balik lagi pakai kaset soalnya. Iya. Dan kayaknya we have to learn manually ya first. Hmm, Ya kayak belajar mobil kan harus manual, manual. iya benar. Biar nanti lebih bisa belajar metik atau pakai yang lainnya lebih gampang sebenarnya. Ya itu kan artnya ada di situ sebenarnya. Betul, Seninya betul, tinggi. betul, betul, betul. Nah itu di Prambors, Mas Erwin itu berapa lama tuh? Saya di Prambors cuma 3,5 tahun. Tiga. Lantas saya bosan Oh, dan oke. saya resign. Pada saat Mm-mm. itu heboh sekali. Dan tidak cuma saya yang resign, ada dua penyiar lainnya yang resign. Hmm. Tapi waktu itu ya memang munculnya saya itu cukup mencuri perhatian publik. Hmm. Pertama, wajah saya yang imut-imut katanya. Terus saya adalah penyiar radio yang berhasil ke televisi dan sukses di televisi. Oh iya iya betul Waktu betul. itu Hmm. televisi awal-awal ya RCTI, terus juga banyak event off air, Hmm. sempat juga jadi bintang iklan waktu itu. Jadi ya bisa dibilang mencuri perhatian publik. Hmm. 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 Setelah saya lihat-lihat ya, saya membawa gaya yang berbeda di antara senior-senior yang rentan usianya jauh di atas saya. Hmm. Betul betul betul. Dan tapi saya bosan ya Andri. Saya tuh pada saat itu tahun 93 sudah jenuhnya setengah mati. Jadi saya tinggalkan Hmm. entertainment dan saya menghilang. Hmm. Saya bikin event organizer. Saya Hmm. bikin perusahaan sendiri. Saya kemudian menghilang, saya ada di balik layar bikin banyak event. Hmm. Hmm. Nah, publik sempat mengenal saya dan kemudian saya hilang sampai 6 tahun. Hmm. Oke. Kenapa Mas Erwin? Karena gini loh, waktu itu kan orang itu banyak berlomba-lomba ingin menjadi penyiar radio. Penyiar radio itu kan boleh dibilang salah satu pekerjaan yang keren lah, anak muda Oh banget, ya, gaul banget. apalagi penyiar Prambors ya. Iya, apalagi Prambors kan salah, ya boleh bukan salah satu, itu adalah radio anak muda yang paling the best lah zaman itu kan, Ya, saya tahun tahun saya segitu. ingat juga ya. Dari Prambors itu mungkin juga karena saya dapetin banyak coverage dari majalah remaja, majalah gadis, majalah Hai, Hmm. tabloid Citra dan lain-lain ya. Nama saya ya dikenal luas sekali bahkan sampai ke luar negeri. Hmm. Jadi banyak surat-surat fans yang datang dari Singapura, Malaysia, Kuala Lumpur. Ya itu Hmm. mungkin karena coverage. Ada Hmm. TV, ada radio, ada majalah. Hmm. Hmm. Nah, kenapa saya resign? Saya udah nggak dapet challenge lagi. Oh, oke. Saya tuh ternyata baru sadar belakangan. Hmm. Kalau melakukan sesuatu secara rutin selama 3 tahun, pasti saya akan flight, akan kabur. Hmm. 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 Itu pun juga yang saya lakukan ketika saya akhirnya kembali lagi ke radio. Hmm. Gimana kamu dengerin saya waktu itu pun juga rentan waktu saya 3 tahun. Oh iya, di Hard Rock juga 3 tahun ya. Oh, oh, oh. Ya, Nah, itu pas lagi di Hard Rock kan udah nggak single DJ lagi kan ya. Seingat saya enggak, Mas Erwin tuh udah ditandemin tuh sama dulu betul, awal-awal sama Sarah Sechan ya kalau nggak salah di awal ya pertama betul. ya. Pertama dengan Sarah, kedua kemudian dengan Indy Barens. Hmm. Hmm, 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 Nah itu pun juga 3 tahun ya, dan saya bosan juga. hmm. Karena kenapa Mas Erwin? Mungkin karena ini kali ya. Mungkin karena udah ya udah inilah ya, udah settle, udah tahu gimana caranya. Akhirnya jadi rutinitas. Saya tuh pembosan. Hmm. Saya tuh pembosan kalau nggak ada tantangan baru ya saya akan flight, akan kabur. Akan mencari yang lain. Iya, yang saya suka. Itu Hmm. pun juga yang terjadi ketika saya resign dari Prambors. Ternyata saya suka sekali bikin I.O. Dan Hmm. pada saat itu belum ada I.O. ya, banyak di Indonesia. Hmm. Dan event yang saya buat juga udah skala nasional, bahkan internasional. Hmm. Hmm. Banyak sekali mendatangkan Phil Collins konser ke Jakarta tahun Oh, 95. itu
Mas Erwin tuh, IO-nya tuh yang datengin Phil Collins tuh. Ya, Hmm. terus bikin misi kesenian di New York, di San Francisco. Hmm. Waduh, banyak sekali ya. Tapi sayangnya pada saat itu ketika perusahaan saya mau bertransformasi membuat TV kabel di Belanda, Hmm. krisis moneter tahun 98 terjadi. Oh. Akhirnya saya kembali masuk radio. Saya diminta oleh sahabat saya Mutia Kasim yang waktu itu mempersiapkan Hard Rock FM. Hmm. Hmm. Saya bantu di siaran. Terus setelah 3 tahun saya juga bosan. Dan kemudian saya dikasih Mutia kan teman saya ya berangkat Hmm. dari Prambors. Hmm. Jadi Mutia tahu juga tuh kalau saya mau resign. Karena Hmm. waktu itu juga Mutia kaget sekali kenapa saya resign dari Prambors Hmm. di mana karir sedang meningkat melesat Iya. tanpa saingan. Hmm. Jadi dia tahu saya juga mau resign. Akhirnya saya dikasih project membuat radio Cosmopolitan FM. Oke, Cosmopolitan. Iya, iya, iya. Ha. Sampai sekarang masih ada ya Iya, radionya. iya masih ada, masih ada. Cosmo masih ada. Saya bikin radio itu nggak sampai 3 bulan, bisnis plan-nya sudah jadi. Jadi Hmm. saya bilang sama Mutia, mana frekuensinya? Tapi waktu itu belum ada karena cari frekuensi radio kan susah ya. Hmm. Kan frekuensi radio kan segitu-segitu aja. Jadi mesti nunggu ada yang jual baru bisa beli. Hmm. Hmm. Belum ada. Jadi saya bilang ya saya Mutia minta saya untuk stay. Saya bilang saya nggak mau stay untuk dibayar tapi nggak ngapa-ngapain. Hmm. Dan kemudian saya ditarik oleh holding MRA Hmm. untuk membantu ada di perusahaan retail. Dan kemudian saya di perusahaan retail jadi marketing communication manager untuk Club 21, membawahi ada 13 brands dari Giorgio Armani, Donna Hmm. Karan, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, ada banyak sekali. Hmm. Tapi pada saat itu memang sudah Krismon. Hmm. Hmm. Jadi satu demi satu brand kemudian tutup. Dan saya ditarik oleh holding juga, dipertahankan untuk membantu mereka. Mereka baru beli majalah Harper's Bazaar Indonesia. Oh ya, dulu ada ya, bener-bener dulu ada majalah. Saya sampai sekarang juga masih ada. Saya Hmm. berpikir waktu itu saya udah tahu TV, saya udah tahu radio, saya udah tahu retail, Hmm. saya belum tahu majalah. Jadi keilmuan saya akan sangat lengkap kalau saya juga belajar Hmm. terlibat di majalah, bagaimana cara membuat sebuah majalah ini populer, Hmm. membuat strategi marketingnya seperti apa. Ya, kemudian I say yes, 1,5 tahun juga. Nah, itu dari retail 1,5 tahun dan perusahaannya mulai tutup. Saya di majalah Bazar 1,5 tahun, 3 tahun, dan saya jenuh lagi. Hmm. Akhirnya saya bosan, terus saya siaran di Cosmopolitan. Jadi tiap 3 tahun tuh, Ndri, Hmm. 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 Iya, iya, bosannya. iya, iya. Tapi masih oke lah Mas Erwin 3 tahun. Kalau misalnya kan misalnya gini nih, ada yang bilang anak milenial kan juga kalau kerja tuh nggak bisa lama-lama. Malah kadang-kadang Tahun. kalau lihat CV-nya hitungan mending tahun, bulan. udah Iya, udah lompat 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 susah, lompat. susah, susah. Nggak dapat ilmunya. Iya. Keilmuannya mesti kita pelajari. Betul, betul. Minimal 2 tahun dapat ilmunya. Kalau cuma 1 tahun nggak cukup. Mm-mm. Tidak bisa buat jadi kekuatan kita gitu. Mm-mm. Mm-mm. Bener, 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 bener. Lalu Ya, setelah Cosmo masih ada satu radio lagi kalau nggak salah Mas Erwin ya, V waktu Radio. itu habis dari Cosmo, saya kemudian saya lumayan lama tuh di Cosmo ya, ada Mm. 4 tahun, 5 tahun. Mm. Saya kemudian pindah ke Trijaya. Oh, Trijaya, iya, iya. Dulu dulu Trijaya FM. Mm-mm. Dan saya diminta diperbantukan menjadi konsultan Trijaya FM. Dulu Trijaya waktu awal itu adalah profesional muda. Mm. Dan kemudian berubah menjadi radio untuk anggota DPR. Nah, karena Mm-mm. BOD melihat exposure saya di radio yang sangat banyak, Mm. selain saya siaran waktu itu, mereka minta saya membidani, membenahi Trijaya untuk dikembalikan ke profesional muda. Mm.
Jadi dibongkar habis-habisan, program dibongkar semuanya. Hmm. Hampir 1 tahun saya jadi konsultan. Kemudian setelah itu mereka berganti brand jadi Trijaya Sindo. Hmm. Jadi bisa dibilang ya profesional mudanya jadi hilang. Hmm. Terus Hmm. saya ditarik ke holding, ada radio baru mereka, V Radio. Hmm. Nah, saya lumayan lama juga tuh siaran di sana 3 tahun. Jadi Hmm. udah dihitung radio, 5 radio. Nah, kalau ngomong radio sekarang nih Mas Erwin ya, kita lihat radio pun sampai sekarang masih ada lah, masih ada pendengarnya. Saya pun sampai sekarang pun juga masih dengerin radio ya. Tapi kalau Mas Erwin lihat sekarang nih perkembangan radio ke sini nih, dan terutama kalau ngelihat program-programnya dan juga karakter-karakter penyiar sekarang, apa yang Mas Erwin lihat nih dengan radio sekarang ini nih? Buat saya kualitas penyiarnya sudah menurun ya. Menurun dalam arti apa nih? Konten, Hmm. kecakapan dalam berkomunikasi, membawakan acara, Hmm. knowledge-nya minim. Knowledge-nya minim. Oke. Ya, Hmm. segitu-segitu aja. Seringkali bercanda dapur, tidak ada Oh, insight. Hampir bercanda, tidak ada insight. bercanda dapur maksudnya bercanda yang hanya mereka mengerti aja gitu. Sedangkan Ya, kita sebagai pendengar, ini apa sih? ya, Oh, oke. ya. Terus air personality-nya nggak tebal ya. Air personality. Berebutan ngomong, Hmm. pemilihan kata yang tidak tepat. Hmm. Jadi kalau saya bilang ya dengan adanya era digital ya radio udah ditinggalkan orang. Saya pun Hmm. sudah tidak pernah dengerin radio lagi karena jengkel. Karena faktor-faktor tadi itu. Iya, Oh, udah lama sekali saya nggak dengerin radio. oke. Hmm. Artinya kan radio itu punya 2 fungsi, Hmm. hiburan dan juga informasi. Hmm. Mungkin juga karena saya sudah ada di area komunikasi dan punya sekolah komunikasi, Hmm. otak saya lebih kritis. Hmm. Jadi Hmm. kayak kalau dengar penyiar salah ngomong aja tuh ya mendingan ganti aja deh. Maksudnya membedakan kita dan kami aja nggak bisa. Iya. Menyebutkan menyebutkan kata kalian kepada pendengarnya, Hmm. sedangkan pendengarnya itu banyak juga usia yang lebih tua di atas mereka. Hmm. Nah, buat Hmm. saya tuh tidak enak didengar di kuping saya. Hmm. I see. Waktu itu saya pernah, ini sih, saya juga ada beberapa teman juga penyiar kan ya. Saya pernah ngobrol begini sih, saya pernah bilang, salah satu sebenarnya yang menurut saya bikin radio tuh agak-agak kurang. Ini kan dari perspektif saya dari sebagai seorang pendengar radio ya. Radio itu belakangan terlalu banyak lagu kalau menurut saya Mas Erwin. Dan apalagi tadi kan Mas Erwin juga sempat bilang di era digital sekarang ya, lagu itu kan bisa diputar di mana aja. Kalau misalnya ada Spotify, saya putar aja di Spotify gitu kan. Ya, Sedangkan sebenarnya balik lagi kalau pengen denger radio, sebenarnya saya kan pengen denger penyiarnya karena biar bagaimanapun radio itu kuat karena itu kan karakter-karakter penyiar ya kan. Tapi somehow kalau menurut saya durasinya semakin kesini nih penyiar itu makin dikit sih kita durasinya. terlalu didoktrin sama research. Riset gimana nih? Ya, research yang mengatakan harus ada patokan dan advertisers akan mendengarkan kata research mengatakan A, B, C, D. Jadi kita didikte oleh itu. Mm-mm. Sehingga tidak ada kreativitas ya Mm-mm. yang dikembangkan oleh setiap radio. Satu radio dengan gaya yang A kemudian ditiru oleh radio-radio lain. Mm-mm. Sehingga setiap radio kemudian sekarang kehilangan rohnya, kehilangan karakteristiknya. Mm-mm. Mm-mm. Jiwanya tuh kalau dulu misalnya pakai frekuensi fine tuning, kita Mm-mm. bisa tahu ini radio ini nih. Mm-mm. Iya, iya, Kalau iya. sekarang pindah-pindah tuh mirip-mirip ya. Benar, 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 benar. Dan patternnya dari satu radio ke radio yang lain itu juga mirip-mirip. Hmm. Musik yang diputar mirip-mirip. Nah, itu iya, benar. Itu saya setuju banget. Iya kan? Mm-mm. Ya karena itu mendewakan rating. Sedangkan kalau kita lihat di Amerika, Mm-mm. ya tentu kiblatnya tentu harus Amerika ya. Mm-mm.
atau mungkin di Inggris sana, kita lihat mereka sangat beraneka warna. Dan penyiar radionya tuh enak banget ngomongnya. Bukan karena bahasa Inggris ya, yang memang penyebutannya lebih enak dibanding bahasa Indonesia. Tapi kefasihan dan pengetahuan penyiar radio tuh dalam sekali. Iya, Mendengar iya. mendengar program radio di luar negeri dan di Indonesia, kita jauh sekali. Jauh banget sampai sekarang. Jadi Jadi tidak heran ya tergerus karena dunia digital sekarang orang lebih suka karena lebih baik dengerin radio musik yang sudah pasti. betul, betul. Apakah ini juga yang menyebabkan banyak penyiar radio sekarang ini nih, kita ngomong di konteks di Indonesia lah ya, itu pada bikin podcast? Iya, saya juga punya podcast, Iya, iya. tapi tidak saya kayak kamu ya, video, tapi saya memang lebih audio aja, benar-benar podcast. Iya, saya juga Saya dengerin Mas ingin Erwin punya. menyalurkan saya ingin menyalurkan pemikiran-pemikiran saya yang mungkin tidak bisa saya pindahkan ke pekerjaan saya ketika saya ngajar. Karena banyak sekali pengalaman-pengalaman yang perlu saya bagikan. Dan juga nggak dibatasi dengan durasi kan jadinya kan. Iya. Menurut saya penyiar radio harus bergaul, harus tahu banyak hal, dan harus punya karakteristik yang unik. Jadi bukan yang slapstick gayanya, seperti kebanyakan gaya presenter di era tahun 2000-an, yang sangat slapstick, sangat bercanda dapur. Menurut saya, orang-orang yang tampil di publik menjual suara, yaitu menjual konten. Bukan cuma sekedar lucu-lucuan. Betul. Tapi kecenderungannya kan seperti itu. Sekarang begini sih Mas, kalau misalnya saya juga lihat di podcast, kita lihat top chartnya Spotify lah paling gampang lah ya sebagai benchmark nih. Rata-rata yang di top 10 atau top 20-nya Spotify, rata-rata itu isi kontennya emang banyak penyiar radio di situ kan. Dan kebanyakan ya isinya bercanda-bercanda yang memang fungsinya memang lebih ke entertainment sih. Memang kalau yang saya lihat ya. Tapi ya gitu doang. Iya. Dalam arti kata, isinya ya kalau kita pindah ke podcast, antar podcast, kurang lebih isinya ya begitu gitu. Bercanda-bercanda antar mereka yang kita dengerin ya untuk hiburan, just for the entertainment aja gitu. Tapi ya udah nggak ada perbedaan satu sama lain sebenarnya kalau yang saya lihat ya. Kalau saya sebagai pendengar podcast juga. Kan alangkah bagusnya kalau ada insight kan. Jadi pendengar dapat sesuatu juga, nggak cuma hiburan semata. Nah itu kan kembali pilihannya. Iya. Kalau ada yang bisa membuat itu menjadi satu paket, kan tentu akan populer sekali dia. Atau mungkin demand-nya kayak begitu, Mas Erwin? Bisa jadi demand-nya karena sekarang attention spending makin pendek. Orang juga makin stres. Orang betul-betul mencari hiburan. Ini gini nih, saya kan bikin podcast sebenarnya kan ya kita kayak begini lah ya, kita ngobrol. Saya pun juga sebenarnya kayak ngundang Mas Erwin pun juga pengen dapetin insight gitu dari Mas Erwin, dari sharing perjalanan karir Mas Erwin. Tapi gini Mas Erwin, kalau saya bikinnya itu elegan ya, dalam arti kata misalnya contoh paling gampang thumbnail dan judul lah ya di YouTube ataupun di Spotify. Kalau saya bikin judulnya atau thumbnailnya itu lempeng, itu ya. Kalau saya cek di analitik, CTR itu kecil banget Mas Erwin. Susah banget buat bikin orang untuk masuk ngeklik dan dengerin dan lihat atau ya pokoknya inti masuk ke inilah ke podcast saya lah ya. Itu susah banget. Jadi mau nggak mau saya harus memilih untuk bikin judul yang atau thumbnail yang mau nggak mau saya harus clickbait karena kalau enggak saya udah capek-capek bikin akhirnya message-nya nggak nyampe. Iya. Memang dunianya sekarang begitu. Tapi pandai-pandainya kita menggunakan kreativitas untuk meraciknya, baik dari sisi judul, sama juga waktu saya kerja di majalah, cover Burbs itu judulnya mesti intriguing. Iya benar, harus men-trigger bener-bener. Iya, kalau nggak intriguing, orang nggak beli gitu. Karena orang harus dibikin penasaran.
dengan judul sehingga mereka penasaran mau beli majalah dan buka isinya. Yaitu kan kecanggihan copywriting ya. Dan again, it's a content sebenarnya. Iya. It's a content. Copywriting is a content. Ya jadi bisa dibilang kalau kita nggak melakukan kayak gitu, kita nggak bisa dapetin market ya dong ya? Iya. Jadi, dan kita kan bersaing dengan berbagai macam platform. ya. Dan berkompetisi dengan berbagai macam rumitnya pikiran manusia di zaman sekarang. Mana yang paling menonjol itu yang paling mudah diingat. Mana yang paling mencuri perhatian itu yang paling gampang diingat, ada di top of mind. Talk about personal branding kalau begitu kan. Kalau misalnya kayak begitu. Personal branding apa ya? Personal branding is about top of mind. Yang mau kita tawarkan ke publik kalau begitu kan. Yes. Nah cuman sekarang ini kan kebanyakan orang untuk bisa mendapatkan attention, mau nggak mau, kebanyakan nih kalau yang saya lihat ya Mas Erwin ya, kalau nggak bikin kontroversi ya, atau mungkin konten-konten yang paling gampang ya horor, atau mungkin juga cewek-cewek yang paling gampang ya mengumbar tubuhnya yang seksi-seksi seperti itu. Tapi saya ngelihatnya ini jadi nggak sehat sih, karena akhirnya banyak banget yang melakukan hal itu kan. Iya, kan itu berpulang kepada pilihan ya. Si content creator-nya mau bikin kayak apa. Tetap kan pada akhirnya harus ada yang dipertanggungjawabkan. Ada harkat dan martabat menurut saya. yang bisa menjadi, bisa dibilang jadi kebanggaan mereka nanti. Kalau mereka tua ya mereka ngerjain ini. Tujuannya buat apa? Ada legacy yang ditinggalkan sebenarnya. Kalau saya sih, saya dari dulu memang tidak suka mainstream. Saya menentang mainstream. Saya bilang kenapa harus ngikutin arus? Kalau saya mau bikin podcast gaya saya gitu, ya udah saya bikin aja. Ya, walaupun nggak sebanyak pendengar yang podcaster yang lain, nggak apa-apa. Tapi saya jalan terus aja. Saya nggak putus. Ini kekasan yang saya punya tentang konten. Ya selama kita konsisten membangun brand kita, market lama-lama akan bertumbuh, walaupun besar kecilnya tuh menjadi tergantung ya dari nilai jual setiap konten. Betul. Walaupun akhirnya kita jadinya niche, misal saya bisa dibilang marketnya jadi niche, tapi kita punya value yang memang clear, jelas lah ya, nggak terbawa arus yang orang rame-rame bikin konten prank, misalnya dulu kan banyak tuh orang bikin konten prank, kita nggak boleh ikut-ikutan jadinya kan. Ya, atau semuanya unboxing. Iya dulu unboxing ramai banget. What is the specialty gitu of unboxing? Everybody doing it. Iya. Karena kita lata sih Mas. Ya pasti. Iya. Makanan juga gitu kan. Makanya jadi tidak mudah menjadi latah dong. Kenapa harus latah? Betul. Iya. Bukankah setiap orang unik? Keunikan itu yang harus dijual menjadi unique selling proposition. Tapi orang kan takut kalau beda, takut nggak laku. Nah sekarang dengan advertisers, pilihan yang begitu banyak, advertising agency juga pusing kali milih ya yang mana ya. Kalau dulu saya ingat banget dulu bikin event, kami tahu menghubungi satu TV, 2 radio, 1 koran, 1 majalah, udah bunyi. Tapi kalau sekarang channelnya banyak sekali. Belum blogger yang mesti diundang, belum KOL influencer. Bener. Bahkan sekarang para KOL influencer itu yang kadang-kadang saya sering lihat ya, mereka ngepost nih di Instastory mereka nih, itu bisa sampai titik, tapi jualannya itu beraneka ragam. Sampai kadang-kadang saya bingung, ini orang sebenarnya sebagai seorang influencer atau sebagai seorang KOL, apa sih sebenarnya yang mau dia tawarkan, yang mau dia kasih lihat ke publik kan? Jadinya kalau misalnya kayak begitu, saya ngelihatnya dia jadi seperti cuma iklan berjalan doang. Kebetulan aja memang follower dia banyak, makanya brand atau produk para taruh di situ. Iya.
Jadi memang mau dikenal sebagai apa, di market mana, itu ya perlu jadi pemikiran yang matang. Iya. Saya tidak mencari numbers, Hmm. saya mencari satisfaction, my own satisfaction. Oke. On satisfaction ya. Berarti Yes, Mas Erwin ini tidak mau nih disetir oleh market, oleh nggak mau. numbers, dan juga tuntutan netizen. Netizen kan suka gitu kan. Coba dong begini, coba dong lu begini, begini dong ikut, coba kayak gini, gini, gini. Kan sering kan kita kan dapat komen-komen kayak begitu kan kalau sama netizen kan. Dan Mas Erwin Kenapa ini nggak. harus sama? Hmm. Hmm. Kenapa harus sama? Saya tidak bergantung dengan infotainment, saya bukan public figure yang hidup di infotainment. Hmm. Saya tidak besar karena infotainment, jadi Hmm. saya juga nggak peduli dengan infotainment. Saya juga bukan orang yang sensasional, nggak ada sensasi yang saya kerjain. Iya, Saya iya. mau ngerjain apa yang saya suka, Hmm. and that's it. Hmm. Mau diliput syukur, nggak diliput juga nggak apa-apa, saya juga nggak peduli kok. Saya nggak peduli ya. Iya, 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 iya. Nah, sekarang kan Mas Erwin menjalankan sekolah public speaking ya, sekolah komunikasi. Talking. Saya dulu Yes, juga beli bukunya tuh, yang edisi pertama Talking tuh, yang thank covernya you. depannya bertiga tuh, ada Mas Ya, Erwin, ada Mbak Becky Tumeu, satu lagi siapa saya lupa. Cowok kok nggak salah Alex. covernya. Itu buku udah lama juga soalnya kan. Ya, Nah, itu kenapa akhirnya Mas Erwin memutuskan bikin sekolah komunikasi, sekolah public speaking itu sih, Talking ini? waktu saya berbisnis, Hmm. saya punya beberapa partner, dan partner saya mengajak saya untuk bikin sekolah broadcasting. Oke, Karena sekolah. mereka menganggap nama saya kuat di broadcasting. Hmm. Pada saat usul ini disampaikan ke saya tidak menanggapi karena saya tidak cocok dengan partner tersebut. Hmm. Nah, Hmm. ketika saya kemudian kembali lagi ke entertainment, Hmm. kembali siaran ke radio, masuk TV lagi, dikenal lagi publik. Kemudian saya bermitra dengan Becky Tumeu. Hmm. 4 tahun di Metro TV. Hmm. Program mau berakhir, Becky menawarkan kerjasama kepada saya. Kita bikin bisnis bareng yuk. Hmm. Nah, saya bilang boleh, yuk gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya beberapa usulan ide saya tidak cocok menurut Becky. Akhirnya saya bilang kita bikin sekolah aja. Hmm. Bikin sekolah itu. Terus Sekolah itu saya memang udah pernah Mas Erwin pikirkan sejak dulu atau emang tiba-tiba udah ini? pernah, ya karena tawaran partner saya dulu itu. Hmm. 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 Saya Hmm. pikir kalau ada dua kekuatan kan pasti powerful sekali ya. Hmm. Jadi saya bilang ke Becky, ya udah kita bikin sekolah komunikasi aja. Waktu itu Hmm. tahun 2000-an awal. Hmm. Dan mulailah kami bergerilya, saya jalanin perusahaannya, dan seterusnya, ya sampai sekarang sudah 17 tahun, Hmm. dan kami sudah punya lebih dari 400 lebih klien, dari pemerintahan, BUMN, Hmm. private company, luar negeri lah, segala macam, banyak sekali ya. Hmm. Hmm. Ada hampir 200.000 peserta training kami. Jadi ini Hmm. adalah kolam saya selama 17 tahun. Hmm. Hmm. Saya udah tidak terlalu peduli lagi untuk muncul di publik. Sesekali masih jadi MC, ada Hmm. klien-klien yang meminta, Hmm. oke. Tapi kalau untuk tampil di televisi, saya tidak bersedia lagi. Oh, oke. Karena saya tahu marketnya sudah berubah. Hmm. Televisi hanya serving middle to lower class, Hmm. dan saya tidak ada di market itu. Bener, setuju. Jadi Hmm. apa yang saya suka, saya kerjain, dan sangat sibuk dengan running the business, Hmm. membesarkan usaha, dan terjun langsung di dalam kelas. Sibuk bikin buku, udah ada 9 buku yang saya tulis, Hmm. Hmm. dan itu menjadi my playground sampai detik ini, dan I never get enough. Hmm. Sudah 17 tahun saya tidak pernah bosan, karena materi yang sama dideploy ke peserta yang berbeda, Hmm. approach-nya berbeda. Hmm. 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 Dan komunikasi itu kan sangat lentur ya.
sangat sangat fleksibel, sangat agile. Dia berubah-berubah terus. Dan banyak sekali komponen komunikasi di dalam satu kata komunikasi. Hmm. Nah, akhirnya kan Mas Erwin menemukan sesuatu yang nggak bikin cepat bosan nih, yaitu Ya, komunikasi lagi. Sebenarnya memang itu kan basicnya memang betul. Mas Erwin juga kan, dari radio Iya, komunikasi selalu jadi basic betul. untuk Mas Erwin. Nah, Ya. coba tadi kan Mas Erwin bilang ketemu orang banyak segala macam dan komunikasi juga agile. Nah, cuman begini Mas Erwin, kan komunikasi biar bagaimanapun kan bagaimana kita mengkonek antara si A dan si B kan, supaya bisa saling paham nih, oh maksudnya ini loh. Saya pengen nanya nih pendapat Mas Erwin nih. Di internet nih, terutama di dunia digital, orang kita itu kan gampang banget kena hoax ya. Dan menurut saya salah satu faktor utamanya adalah kita tidak paham bagaimana caranya berkomunikasi. Nah, Bukan, bukan. Menurut Mas Erwin gimana bukan. nih? Bukan karena kita tidak paham cara berkomunikasi. Kita tidak punya kemampuan literasi. Hmm, Masyarakat kita tuh masyarakat yang mudah terprovokasi. mm-mm, Jadi kalau ada berita, nggak dicek dari mana. mm, Di, berita ada di media sosial, mm, tidak dilihat kredibilitas yang mereka baca itu dari sumber seperti apa. Itu mm, nggak dipikirin. mm. Dianggap yang ada di timeline itu pasti qualify. Ya sudah pasti karena tingkat literasi masyarakat Indonesia dua terbawah, Mm, paling rendah di seluruh dunia. Ya nggak heran kita gampang diadu domba, mm, dijual sedikit, agama kita tersulut, hitam putih, itu kan gampang sekali kita dibuat seperti itu. Ya karena memang nggak punya critical thinking ya. mm, Minat bacanya rendah sekali. mm. Tapi ini bukan juga bukannya bagian dari komunikasi juga nggak sih Mas Erwin? Karena gini loh, kayak misalnya gini, saya belajar bahasa Indonesia dulu di sekolah ya. Saya ingetnya pokoknya kalau dulu di sekolah belajar bahasa Indonesia adalah ya ujung-ujungnya menghafal juga kan untuk bisa dapat nilai yang bagus. Kita belajar bahasa Kan loh. kalau kalau menghafal kan berarti bukan bukan berpikir kritis ya kalau Iya. menghafal. Mm, Jadi nggak ada common sense and common ground. mm, Karena hanya menghafal 1+1 sama dengan 2. mm, Sedangkan sedangkan kita lihat sekarang di platform digital, mm, di mana ada 180 juta orang bermain media sosial, mm, kalau kita bedah manusianya, manusia seperti apa? mm, Profil mereka, mm, demografi mereka. Nah itu yang mudah terprovokasi ya mereka-mereka yang nggak punya critical thinking. mm, Ya kayak misalnya contoh deh, bulan Februari kemarin, mm, ini kan tahun 2021, mm, Microsoft mengeluarkan data tentang masyarakat Indonesia yang paling kejam mm. Paling tidak di media sopan sosial. di media sosial, Iya, iya paling bener. kejam. Mm, Itu kan gila. mm. Sampai semua orang netizen menyerbu. Iya, langsung dibuktikan saat itu juga kan? Nah itu kan, kalau saya sih malu banget. Iya. Maksudnya, ya lo udah bego. Hmm, Lo dibilang bego ada datanya yang ngomong Microsoft. hmm, Kalau malah nggak terima dibilang bego, lo malah marah-marah lagi. hmm, Sampai Microsoft nutup semua platform digital mereka. hmm. Betul. Itu kan, jadi orang luar ngeliat kita tuh, nah itulah. Hmm. Iya, Ya iya, emang iya. itu sekarang. Hmm, Nah kita mau jadi bagian dari mereka, atau kita mau create konten yang punya bobot. hmm. Betul, 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 betul. Dan ada tujuan kan untuk mengedukasi masyarakat tambah pinter gitu. Hmm, hmm. At least gini sih, Ya kalau menurut coba saya, gimana ya? Sorry, Mas. Sorry. contohnya Andri gini nih kan, Hmm, kayak hmm. kemarin larangan pemerintah untuk mudik. Ini Iya, kan iya. udah jelas banget. Hmm, Dilarang nggak boleh mudik. Kenapa? Deltanya gila-gilaan. Kan hmm. ngotot. Ini Betul. sekarang apa yang kita alamin? Iya, buah dari yang kemarin itu sebenarnya. Selalu kan? Kan Hmm, hmm, selalu gitu. hmm. Benar, benar, benar. Sebenarnya miris sih ya, ketika mereka berhasil menerobos penyekatan-penyekatan itu, mereka tuh begitu bangganya bisa melakukan itu. Gue berhasil Ya, nerobos nih, bangga that's the mereka. thing. Itu yang That's the thing. kadang-kadang gila sih.
Jadi orang-orang yang waras harus terus mengedukasi. Hmm. Jadi bukan cuma urusan pemerintah, Hmm. pemerintah juga banyak sekali PR-nya. Hmm. Nah, kita-kitanya nih yang waras, ya tidaklah terjebak dengan kebanyakan orang yang tidak punya critical thinking. Hmm. Jadi kita pun juga ada di dalam keputusan kita dalam menerima info. Kalau saya sih saya hapus-hapusin, saya nggak baca. Saya Hmm. nggak mau otak saya keisi sesuatu yang nggak penting buat hidup saya. Hmm. Betul. Betul. Tapi mau sampai kapan Mas Erwin kalau kayak begini? Ini nggak gampang loh. Maksudnya gini deh, kayak contoh paling gampang ya. Kemarin saya sempat bikin podcast sama salah satu orang, dia itu peneliti politik. Jadi karena dia peneliti politik dan juga dia keturunan Chinese. Jadi kan saya waktu itu diskusinya adalah kenapa lu sebagai seorang minoritas di negara ini mau inilah berkecimpung di politik, sedangkan sebenarnya sebagai minoritas kan banyak yang memilih untuk tidak kan. Ya, dia kasih alasannya yang menurut saya bagus karena kalau nggak peduli ya mau siapa lagi gitu, dan dia pengen menunjukkan juga kalau sebagai seorang minoritas pun bisa peduli dengan negara ini melalui politik walaupun nggak harus terjun masuk partai ya. Itu saya taruh di YouTube dan ditaruh di Spotify. Saya juga post di beberapa sosial media, Talk podcast kan. Saya taruh di Facebook, ya kalau di Facebook udah lah ya, saya udah pasti tahu pasti komennya akan nggak nyambung. Dan benar terbukti adalah menyalahkan minoritas itu begini, minoritas itu begini. Padahal sebenarnya konteksnya tuh nggak begitu. Jadinya kan, saya lihat tadi miskomunikasi kan akhirnya kan. Komunikasi nggak nyambung nih antar konten dan ininya kan. Tapi saya memang nggak balas-balasin komen-komennya mereka karena saya tahu dibalasin pun juga percuma gitu. Cuman jadi pertanyaan saya begini, saya bikin seperti itu pun akhirnya nggak nyambung, nggak masuk message ke mereka kan. Saya berpikir begini, mau sampai kapan ya mau kayak begini? Mau sampai kapan orang-orang di negara kita ini bisa, yang tadi kayak Mas Erwin bilang, critical thinking dan logikanya itu at least secara logika basic lah ya, basic logiknya itu jalan lah, bisa dipakai gitu loh. Nah, yang waras-waras aja, yang terus tidak lelah untuk melakukan campaign, sosialisasi, kita nggak nyebarin sesuatu ke WhatsApp kita ke orang lain, berhenti di kita aja, itu kan berbagai macam edukasi ya yang harusnya dilakukan. Terus dengan berjalannya waktu kan kita tahu tong kosong adalah selalu berbunyi nyaring. Hmm, hmm, Dan contoh itu kan makin hari makin banyak kita lihat di mana-mana. hmm, Ya, kita yang waras, yang harus tetap berjalan untuk memberikan alternatif kepada masyarakat bahwa we have to do things right. We have to do hmm, things right. hmm. Dan Even, persaingan kan makin sulit hmm, sekarang. hmm, Tetap saja gitu, konten adalah segala-galanya. hmm. Ya kalau enggak ya kita ketinggalan melulu kan. Iya sih. 100 tahun lagi juga bisa jadi kalau begini-begini mulu ya akan begini-begini mulu juga ya. Kalau Ya kan memang pemerintah mencanakan Indonesia emas. hmm, Nah, masih panjang waktu itu ya. hmm, Ada 40 tahun lebih. Ya, sekarang lah kita sama-sama gitu dengan cara masing-masing hmm, untuk mengurangi noise. Kita harus mengurangi noise. hmm, Voice kita yang mesti didengar, bukan noise. Karena kalau noise itu bising. hmm, Jadi hmm, semua orang harus punya suara untuk bicara dan didengar. Nah, tentu punya suara didengar berarti ada data, ada bobot di sana. hmm, Nah, kitalah yang jalanin. Nanti lama-lama juga akan berubah hmm, hmm, dan akan terkotak-kotak, biarin aja. Ya kita nggak bisa ngerem itu juga ya. betul. Begitu masifnya kekacauan di media sosial saat ini, Hmm, nanti juga lama-lama ada rasa jenuhnya gitu ya, hmm, orang-orang. hmm. Kan hater will be always a hater. Iya. Mau ngapapun, Mereka mau, juga mau akan ngapain sama lelah kita juga. ya. Hmm, betul. Bener. Betul, betul, betul. Belajar komunikasi ya Mas Erwin ya. Ini gini, orang berpikir berkomunikasi itu bagaimana cara kita bertutur kata yang baik, body language,
tone suara segala macamnya. Tapi makin kesini saya belajar tentang komunikasi ya, saya justru belajar sebenarnya yang paling penting itu selain teknis tadi adalah mendengarkan, listening. Karena ketika misalnya gini, kayak sekarang saya ngobrol sama Mas Erwin gini ya, saya mencoba mencerna apa sih yang Mas Erwin pengen sampaikan dan saya pengen gali lebih jauh lagi nih. Saya pengen tahu nih apa sih opininya Mas Erwin tentang pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya coba sampaikan, itu pun juga berdasarkan dari Mas Erwin sampaikan tadi ya. Tapi kebanyakan orang adalah ketika mendengar orang berbicara, berkomunikasinya pengennya adalah untuk mengcounter balik supaya terlihat dia yang benar. Itu yang kalau saya lihat ya, selama belajar tentang komunikasi itu sebenarnya yang problem yang terjadi orang-orang di negara ini sih. Kalau menurut Nah, saya. itu memang menyalahi aturan, bukan menyalahi kaidah komunikasi. Hmm. Karena komunikasi dalam bahasa Latin artinya bersama. Hmm. Bersama artinya berjalan bersama. Hmm. Ada yang bicara, ada yang mendengarkan, seperti yang kamu bilang. Hmm. Jadi harus dua belah pihak, antara pengirim pesan Hmm. dan penerima pesan. Supaya tidak ada noise, pengirim pesan menyampaikan sebuah pesan dan diterima oleh receiver dengan jelas. Hmm. Pada saat pengirim pesan mengirimkan pesan, receiver mendengarkan agar pesan ini sampai. Tapi kalau receiver menolak, berarti seperti kebanyakan orang, they are eating or they are feeding their ego. Hmm. If we are feeding our ego, you're not gonna be able to listen. Hmm. Kan Benar. setiap orang Hmm. egosentrik, semua Hmm. orang merasa dirinya lebih istimewa, lebih penting dibanding orang lain, itu wajar. Hmm. Tapi kalau kita balikan lagi ke hakikat komunikasi, komunikasi ya ada kata bersama, together, communion, communicare Hmm. dalam bahasa Latin, artinya bersama. Jadi bukan satu merasa lebih unggul dibanding yang lain. Hmm. Hmm. Itu prinsip prinsip dasar. Jadi kalau ada orang yang tidak mau mendengarkan, ya dia tidak bersama-sama berarti. Ya hanya mau didengerin aja. Ya Hmm. dia suruh ngomong sendiri aja mendingan. Ya, tapi itu kan yang terjadi sekarang ini. Memang. Hmm. Dan Orang. biarlah, Hmm. ya, biarlah. Artinya hanya orang-orang yang waras menurut saya ya, yang respect itu. Karena pada akhirnya komunikasi harus dijalankan dengan respect. Iya, Tidak ada betul. yang merasa lebih istimewa, Hmm. tidak ada yang merasa lebih utama karena ada Hmm. tujuan bersama. Hmm. Betul, betul. Agree to disagree, itu menurut saya itu yang susah banget dijalankan sekarang ini. Kita boleh tidak sependapat, tapi bukan berarti setelah itu kita malah jadi musuhan. Ya, kan setiap orang they have a freedom to choose. Hmm. Kalau Betul. kamu bilang warna hitam adalah bagus, Hmm. kamu tidak bisa memaksakan warna hitam untuk saya. Saya suka warna merah. Hmm. And so what? Hmm. Ya udah, bukan berarti kita musuhan setelah itu kan, karena Betul. kita Sama warna. berbeda warna. Benar. Ya, Hmm. dan tidak masalah. Memang kenapa? Hmm. Justru kalau semua orang cuma suka warna hitam, Hmm. nggak sangat membosankan sekali hidup ini. Tidak ada pilihan. Iya. Keragaman itu kan menarik, Hmm. seperti Bhinneka Tunggal Ika. Hmm. Iya. Iya, iya, iya. Itu yang membuat kita beda dari negara lain. Hmm. Betul. Tapi kenapa sekarang kita sama bahkan lebih rendah dibanding negara lain? Karena kebinekaan kita yang hilang. Karena Hmm. ego dan stupidity. Ada yang pernah bilang gini, Mas Erwin, kalau kita belajar di sekolah juga ya, bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sopan dan ramah. Tapi ternyata di era digital ini, kita melihat banyak banget Ya, orang Indonesia tidak sopan dan tidak ramah. Saya sering bertanya-tanya, apakah memang ini sebenarnya karakteristik asli orang kita ketika dunia digital, sosial media ini terbuka? Ini baru kelihatan sekarang, sedangkan dulu mungkin karena belum ada sosial media, ini nggak kelihatan. Jadi kesannya seakan-akan memang kita taunya begitu, tapi ternyata ini bertolak belakang banget. Sosial media itu juga dibuat ya oleh para inventornya, misalnya seperti Facebook,
Instagram, Twitter, they don't expect impact-nya akan sebesar ini. Mereka tidak menyangka si kreator-kreator itu melihat ini jadi kayak monster yang sangat berbahaya. Tapi ini sudah terjadi kan. Kalau sempat nonton Social Media Dilema, oh iya, kita lihat kan, betul. Mengerikan apa mereka bercerita. Nah, despite all this chaotic world saat ini, tetap saja menurut saya ada hope, ada harapan untuk lebih baik atau perbaikan. Nah, harus muncul kesadaran dari setiap orang untuk lebih pandai dalam beretika di media sosial. Kita tidak lebih banyak bermedia sosial karena itu sifatnya hanya jejaring sosial. Tetap saja bangsa kita memerlukan keramah tamahan, bertemu bersilaturahmi. Nah, kita mesti mengembalikan ke kearifan lokal kita gitu. Jadi ya setiap orang yang sadar harus menjalankan itu. Lama-lama akan tercipta sebuah awareness yang besar. Dan yang aneh akan tersisihkan dengan sendirinya. Saya percaya itu sih. Jadi Mas Evan optimis lah ya? Iya, kayak contoh di Amerika saja. Amerika yang sangat well educated terpecah belah karena Pilpres kemarin. Iya. Waktu itu kan gitu ya, presidennya gila. Itu kan maksudnya bisa dibilang ya bentuk dari kekacauan media sosial. Iya. Iya, ternyata saya juga baru lihat kemarin yang kejadian di Amerika, ternyata sama aja sebenarnya sih. Ya, dan itu bedanya tipis kok. Hampir 50-50. Betul. Sama yang aja. fanatik, ya. Mengerikan. Jadi ya memang berpulang kepada setiap orang ya. Kitanya mau melihat sesuatu tuh dari kacamata seperti apa gitu. Kalau saya sih membuang yang tidak penting dalam hidup saya. Buat apa? Kita hidup cuma sekali kok. Kalau hidup penuh dengan kecurigaan atau iri dan dengki, kapan kita mengeluarkan potensi diri kita gitu? Kalau kita sibuk melihat orang lain, bikin A, bikin B, bikin C, kita sibuk melihat mereka, kita nggak bikin apa-apa buat diri kita. Betul. Dan tiba-tiba kita mati aja gitu. Kita nggak bikin apa-apa. Nggak ada legacy apa-apa yang ditinggalin kan? Nggak ada. Orang akan lupa sama kita jadinya. Pasti. Betul. Waktu Steve Jobs meninggal ya, itu kan banyak banget orang yang ini ya, yang kehilangan dia ya. Ya walaupun mungkin nggak kenal-kenal banget, nggak dekat-dekat banget, tapi kan banyak orang yang pakai produknya, entah iPhone, entah mungkin iPod waktu itu kan. Dan yang saya lihat sampai sekarang ya, biarpun dia udah meninggal dari 2011, sekarang 2021, berarti kan udah sekitar 10 tahunan lah ya dia meninggal. Legasinya sampai sekarang masih ada loh. Masih kuat di produk-produknya, di brandnya, walaupun dia udah nggak ada. Orang masih ingat, karena ada sesuatu yang ditinggalkan sama dia kan. Ya kita perlu banyak cinta, kita perlu banyak joy, kita perlu banyak membangun meaningful engagement for our life. Yang sementara dan sempit ini, kita perlu create our happiness playground. Jadi merasa hidup bermanfaat, ada gunanya, dan menurunkan segala macam penyakit kan. Kalau kita happy. Iya sih, betul. Iya. Kan purpose-nya itu, hidup bahagia kan, sejahtera. Bahagia dan bikin orang lain juga bahagia ya. Ya. Iya. Sebenarnya orang-orang seperti Mas Erwin ini yang sebenarnya harus lebih banyak ini sih menurut saya muncul di permukaan. Jadi ya biar orang-orang tahu nih, oh sebenarnya kita bisa loh hidup seperti ini, kita bisa loh punya pemikiran seperti ini yang nggak harus itu tadi. Saya melakukan dengan cara saya.
di media sosial saya dan juga di Talking itu adalah cara saya yang saya lakukan dan saya terjemahkan dari kacamata organisasi. Hmm. Hmm. Ya, Ya. it is nice di Talking itu sih. Saya kemarin baca bukunya dulu tahun 2007-2008 ya, saya waktu itu beli bukunya kan. Itu buat saya, karena gini, saya kan memang nggak pernah belajar ilmu komunikasi juga ya. Saya belajar kayak begini-begini pun saya juga totally otodidak sebenarnya. Saya jadi nggak pernah ikut sekolah juga atau yang gimana-gimana ya. Tapi baca buku itu ya jujur saya banyak banget dapat ilmu karena itu sangat simple dan sangat ini applicable banget buat dipraktekin langsung gitu loh. So jadi buat saya ya nggak ada yang sia-sia sih dari buku itu waktu itu ya ketika saya baca ya. Thank you. Dan menurut saya sih ya balik lagi orang-orang tuh harus banyak gitu sih belajar dan mencoba memahami apa sih yang pengen bisa diberikan buat society ini sih. Jangan yang cuma hanya ya itu tadi berantem doang di sosial media. Iya, creating meaningful life, Hmm. meaningful engagement. Hmm. Saya rasa itu dicari oleh semua orang ya, Hmm. tanpa terkecuali. Iya. Dan kalau saya lihat sekarang Mas Erwin, ya you look happy with your life. Masih banyak juga yang belum tercapai, tapi I'm working on it. Iya. Kan kita kan connect ya di LinkedIn ya. Saya kan sering lihat Mas Erwin ngepost tuh di LinkedIn tuh lagi bawain sesi di mana. Ya, yang saya lihat satu sebenarnya di situ. Passionnya tuh kuat banget di situ Mas Erwin dan ya you look happy still you look happy with what you doing. Ya, Itu kuncinya sih kalau yang saya lihat ya. ya. Cari apa yang bisa membuat kita bahagia, Mm-mm. happy. Banyak kok pilihan, Iya. tapi perlu explore. Mm-mm. Perlu keberanian juga untuk mengeksplornya. Mm-mm. Saya pun juga punya proses yang panjang untuk sampai di titik ini. Mm-mm. And I never get enough. Betul, enjoy the process ya. Karena banyak banget sampai sekarang orang yang pengennya tuh instan. Baru ngerjain bentar udah nyerah, baru ngerjain bentar udah, aduh susah ya, udah nggak lanjutin lagi. Come on man, kita nggak bisa mencapai semua itu hanya dalam waktu sebulan, 2 bulan. Semua butuh Ya, proses kan. terus. Iya. Oke Mas Erwin, thank you banget buat ngobrol-ngobrolnya. It's Oke, nice Andri, thank you so talking to much. you. Saya banyak banget dapet Saya juga. ya, thank you. Saya banyak banget dapat ilmu dari Mas Erwin hari ini. Dan semoga juga buat yang dengerin podcast episode kali ini juga ini ya bisa dapat inspirasi dari apa yang Mas Erwin Parengkuan sampaikan. Ya, Mas Erwin buat saya tetap ini adalah seorang legend di dunia komunikasi, di dunia public speaking. Thank you. Oke, Mas Erwin sekali lagi terima kasih banyak buat waktunya dan kita tutup episode podcast kali ini. Gua Andri dan Mas Erwin Parengkuan mohon pamit dan kita jumpa di Talk to Talk podcast episode berikutnya. Bye.